Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Chandra Kristianti Purnomo STMT, dosen tetap program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode pelaksanaan konstruksi. Saya mengajar mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi pada semester genap dengan bobot 4 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi ini, yaitu membahas terkait prinsip dan teknik pelaksanaan pada proyek konstruksi mencakup sistem kerja, organisasi proyek, kontrak konstruksi, alat berat, serta analisis biaya. Mahasiswa dilatih untuk mampu merencanakan dan mengelola pelaksanaan konstruksi secara efisien sesuai standar teknis dan regulasi yang berlaku. Perkuliahan metode pelaksanaan konstruksi diselenggarakan dengan pendekatan face-to-face learning atau tatap muka secara langsung di ruang kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, seperti ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap konsep perencanaan dan pengelolaan proyek konstruksi. 2. Diskusi kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa secara kritis dan logis. 3. Project-based learning, di mana mahasiswa dapat belajar melalui studi-studi kasus nyata. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif dan inovatif berdasarkan nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia, yaitu rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, serta berintegritas. CPL 4 memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu sains dasar, teknologi, pengetahuan dasar lainnya, dan prinsip-prinsip rekayasa teknik yang dimiliki untuk memecahkan masalah teknik sipil yang kompleks. CPL 8 menguasai prinsip-prinsip peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual baik nasional dan atau internasional yang berlaku pada bidang teknik sipil. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan, yaitu mahasiswa harus mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan metode pelaksanaan konstruksi meliputi sistem kerja, manajemen proyek, perencanaan, pengendalian, serta analisis biaya konstruksi dengan memperhatikan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku di bidang konstruksi, khususnya pada proyek bangunan gedung dan perumahan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi ini meliputi RPS, modul, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi ini meliputi 1. Sistem dan hubungan kerja, 2. Kontrak konstruksi, 3. Organisasi proyek, 4. Pemindahan tanah mekanis, 5. Alat berat, 6. Pengendalian proyek, bar chart dan kurva S, 7. Pengendalian proyek network planning, 8. Analisa biaya proyek untuk bangunan gedung negara, 9. Perencanaan pembangunan perumahan dan pembiayaannya. Penilaian dalam mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi mencakup 5 komponen utama, yaitu untuk UTS dengan bobot 25%, UAS 30%, tugas 15%, kuis 20%, serta sikap 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap suatu studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang konstruksi yang selalu dinamis.
Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan pimpin doa kita pada hari ini. Mari berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu kabarnya teman-teman hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, kalau gitu masih ingat nggak pertemuan kita yang sebelumnya? Kira-kira kita bahas soal apa ya di pengendalian proyek ini? Ada yang masih ingat? Ya, Amel? Tentang bar chart, Bu. Bar chart, apalagi Amel yang Amel ingat? Tentang kurva S. Kurva S, betul. Lalu saya mau tanya lagi ke teman yang lain. Tadi kan sudah ada di sayap kanan saya, sekarang sayap kiri, kira-kira siapa yang bisa menjawab yang masih ingat? Kalau kita punya data kurva S, kita punya dokumen kurva S, kira-kira itu akan membantu kita untuk melihat apa atau menunjukkan apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Cyril? Kita bisa jadi mengetahui tentang kemajuan proyeknya, Bu. Kemajuan proyek, betul. Jadi dalam kurva S itu teman-teman, di dalamnya kan kita bisa lihat ada timeline pekerjaan. Nah, ada urutan pekerjaan dari A sampai J misalnya, aktivitasnya ada apa saja. Dari situ akhirnya kita tahu, oh proyek yang ini sudah sampai di minggu kesekian, proyek yang ini sudah sampai di minggu kesekian. Betul Cyril. Tapi saya mau tanya lagi sama Cyril satu lagi. Di dalam kurva S itu kan ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Di dalam sumbu horizontal itu menunjukkan apa saja? Ada waktu, Bu. Nah, di waktu itu bisa dalam bentuk hari, bulan, maupun tahun, tergantung durasi proyeknya, Bu. Tergantung durasi proyek. Oke, berarti masih ingat ya teman-teman semuanya ya. Nah, pertemuan pada hari ini, seperti yang kita lihat di dalam slide, masih sama tentang pengendalian proyek, tapi tentang network planning. Apa itu network planning? Kita akan sama-sama lihat ya di slide berikutnya. Network planning ini dalam proyek konstruksi itu adalah metode untuk memvisualisasikan. Ya, kalau kurva S ya teman-teman, kurva S itu kan teman-teman terjadwalnya secara apa ya? Sudah tahu rangkaian aktivitasnya dari A sampai Z. Lalu waktunya sudah diatur. Tinggal kita lihat aktual dan rencananya. Ya, tapi kalau untuk network planning ini kita bisa melihat jalur kritisnya. Oke? Di sana ada dibilang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan waktu, biaya dan sumber daya dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang kompleks. Oke, kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Tapi kalau di sini teman-teman lihat ada banyak nama yang digunakan dalam network planning, ya. Ada CMD, Chart Method Diagram. Ada lagi NMT, Network Management Technique. Ada lagi PEP, Program Evaluation Procedure. Ada juga CPA, Critical Path Analysis. Dan yang hari ini mau kita bahas CPM, Critical Path Method atau metode jalur kritis. Ya, dan ada juga PERT, Program Evaluation and Review Technique. Kita akan lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi daripada Critical Path Method atau metode jalur kritis. Kita bisa mengidentifikasi jalur kritis. Dari tadi itu saya bahas jalur kritis itu apa sih Bu, gitu ya. Jalur kritis adalah tugas yang paling panjang. Jadi dalam diagram ya, di dalam visualisasi diagram pekerjaan itu kita bisa lihat mana sih aktivitas yang paling panjang, dan yang paling panjang itu durasinya dia tidak boleh terlambat. Ya, ketika terlambat dia akan mempengaruhi jalannya keseluruhan proyek. Makanya dia dinamakan jalur kritis. Aktivitas-aktivitas yang ada di dalam jalur kritis tidak boleh terlambat. Caranya bagaimana? Caranya harus dioptimalkan dari mulai durasinya. Coba, kalau durasinya dipercepat, ketika dipercepat ya teman-teman, berarti kan ada pengurangan waktu. Yang harusnya misal kita pakai satuannya hari, selesainya di 5 hari, tiba-tiba dipercepat harus 2 hari, karena mengingat ini tidak boleh terlambat. Berarti harus ada penambahan sumber daya manusianya. Ada penambahan biaya. Biaya untuk apa? Biaya lembur. Ya kan? Nah itu harus bertambah. Nah dengan critical path method ini kita tahu nih, oh aktivitas ini nggak boleh terlambat. Sedangkan di dalam kurva S tidak bisa muncul, ya. Kita hanya bisa tahu timeline pekerjaannya harus bagaimana sesuai rencana. Tapi dengan ini kita bisa visualisasikan, oke, mitigasi risiko untuk pekerjaan ini harus bagaimana, gitu ya teman-teman. Sampai sini harusnya paham ya.
Oke, kita akan lanjut. Nah, yang diperlukan untuk kita membuat network ini atau diagram ini yang pertama adalah urutan aktivitas atau pekerjaan yang logis. Logis itu maksudnya apa? Harus jelas. Nggak mungkin kan pekerjaan atap duluan baru pekerjaan dinding. Yang menumpuk atap itu mana? Kalau pekerjaan atap duluan yang maju. Dan tidak mungkin juga habis pekerjaan persiapan, langsung pekerjaan pemasangan kusen pintu. Dindingnya mana? Pondasinya mana? Nah, itu adalah urutan pekerjaan yang logis. Jadi teman-teman ketika disuruh nanti di proyek, coba dong bikin CPM dari proyek ini. Oh, harus tahu dulu urutan logisnya apa nih? Oh, mau bangun apa nih Pak? Bangun rumah. Berarti dari rumah tuh ngapain? Bersihin lahan dulu, galian dulu untuk pondasi, dan seterusnya sampai atas. Lalu yang berikutnya adalah taksiran waktu penyelesaian setiap pekerjaan. Nah, biasanya kita kan kalau hitungannya minggu kita sudah yang punya pengalaman. Yang punya pengalaman tuh pasti sudah tahu, oh kalau pondasi tuh makan waktu sekian kalau volumenya sekian. Dan jumlah tenaga kerjanya itu sekian. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam CPM ini kita tuh punya simbol-simbol. Ada event on the node, ada activity on the node. Ya, itu bentuknya lingkaran, teman-teman. Ya. Nah, kita lanjut ke simbolnya saja supaya teman-teman tidak bingung dari tadi ini apa gitu ya. Di dalam CPM ini ada arrow itu anak panah. Dia yang menunjukkan arah durasi dan arah activity-nya, pekerjaannya. Dan juga ada node atau event-nya dan ada double arrow untuk jalur kritisnya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya ya teman-teman ya. Oke, ini adalah activity J, ini activity E, activity J. Ya. Ini misalnya adalah pekerjaan pondasi. Oke, pondasi nggak bisa, pondasi harus selesai dulu, baru dindingnya ini naik. Ya, kalau bentuknya begini teman-teman sudah bisa tahu, oh I itu kode dari mana, ya? Karena CPM itu bentuknya lingkaran, nggak mungkin teman-teman nulis pekerjaan pondasi di dalam sini, berarti lingkarannya harus besar. Makanya dalam CPM itu harus pakai kode, ya. Oke, sampai sini paham ya simbol di dalam CPM. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Pekerjaan C tidak bisa maju kalau A dan B belum selesai. Tapi B sudah bisa bekerja kalau si A sudah beres. C harus menunggu B selesai. Nah, pekerjaan berulang yang di bawah ini tidak diperkenankan ya dalam diagram. Jadi, habis pekerjaan satu balik ke satu lagi. Setelah pekerjaan dua selesai itu nggak bisa. Ya. Nah, seperti ini. Pekerjaan B dan C baru bisa mulai kalau A beres. Oke? Sampai sini paham ya konsepnya? Supaya lebih paham lagi, kita akan langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di contoh soal ini kalau teman-teman lihat ada aktivitas A sampai dengan I. Ya, kolom berikutnya adalah kolom lanjutan. Lalu ada kolom normal dan kolom percepat. Kolom normal berarti waktunya tuh dengan waktu yang normal. Dipercepat berarti gimana caranya supaya ini cepat beres, akhirnya biayanya nambah. Ini satuannya untuk waktu minggu, untuk biaya satuannya adalah dolar. Ya, ini bukan satuan rupiah, makanya tulisannya hanya 500 saja, bukan 500 juta atau 500 ribu, begitu ya. Nah, kita akan masuk di dalam contoh soal yang ditanyakan adalah pertama jaringan kerjanya. Nanti jaringan kerja akan saya yang buat, lalu dengan apa yang saya buat, saya mohon kesediaannya mungkin Yuki ya, nanti untuk mengerjakan jaringan kerja dengan durasi normal. Ya, oke, nanti teman-teman boleh bantu saya untuk mengucapkan angka-angka yang ada di dalam CPM-nya. Siap ya? Sambil catatannya juga disiapkan supaya kalian mengerjakan. Oke, yang paling pertama teman-teman pasti harus start dulu. Lalu pekerjaan A. Nah, setelah pekerjaan A, pekerjaan lanjutannya adalah pekerjaan B dan C. Berarti seperti ini bentuknya. Dia pekerjaan B, lalu pekerjaan C, dan diberi anak
depan. Nah, setelah itu pekerjaan B, lanjutannya pekerjaan D dan E. Oke. Pekerjaan D lalu pekerjaan E. Ya. Lalu setelah itu pekerjaan C lanjutannya adalah pekerjaan F. F. Dia tunggal berarti ya, teman-teman? Oke. Lalu selanjutnya pekerjaan D, selanjutnya adalah pekerjaan apa? G. Oke. Lalu setelah itu pekerjaan E lanjutannya adalah H. Oke. H. Kalau F? H juga. Nah, makanya bentuknya akan seperti ini. H bisa mulai kalau E dan F selesai. Nggak bisa E dulu selesai terus H maju tapi F belum beres. Ya. Lalu selanjutnya ada pekerjaan apa setelah G? Setelah H? Oke, berarti untuk pekerjaan finishing G dan H harus selesai. Ini adalah bentuk dari jaringan kerja. Dari jaringan kerja ini teman-teman bisa dapat berapa pola? Ada 3 pola. Saya kasih contoh. Ya, pola yang pertama itu adalah A, B, D, G, dan I. Pola kedua berapa? Ya. Ya. E, oke. H. Oke, pola ketiga. C, F, H, I. Nah, sekarang dengan soal itu, teman-teman bisa lihat durasinya. Pola ini itu untuk menentukan jalur kritisnya. Ya. Sekarang A tambah B tambah D tambah G tambah I. Jadi berapa total durasinya? Kalau dilihat dari tabel. A ini berapa? 5. B ini? 5. D ini? 4, G ini 6, I 3. Ada yang bisa bantu saya untuk menghitung? Kira-kira 5 tambah 5 10, 14, 20, 23 minggu. Lalu untuk A tadi ini 5, ini 5, E berapa? C atau E ini ya? E ya teman-teman? 2, H 3, I. Jadi berapa ini? 10, 15, 18. Lalu ini 5 tambah 4. Ini berapa? 4, 3, 9, 13, 16, 19. Dari 3 ini mana jalur kritisnya teman-teman? Pola yang 1, 2, atau 3? Jalur kritis pola 1 karena dia adalah durasi yang paling panjang. Nah, berarti ini harus dibikin double arrow. Oke, sampai sini paham terkait jalur kritis? Oke, kalau gitu kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang berikutnya, durasi normal. Tapi sebelum masuk dalam durasi normal, saya harus menjelaskan ini ke teman-teman. Di dalam CPM, ya, ini ada kodenya, activity-nya, atau peristiwanya. Ini ada ES, ini ada LF. ES ini adalah earliest start. LF ini adalah earliest finish. Ya. Oke. Nah, di dalam mengerjakan durasinya, ketika dia bergeraknya ke kanan, teman-teman harus tambah dan pilihnya yang besar. Tapi ketika bergeraknya nanti ke kiri, teman-teman harus dikurangin dan pilihnya yang kecil. Oke. Mas Yuki udah siap untuk mengerjakan? Sudah ya? Oke. Tadi pertanyaan nomor 2 adalah jaringan kerja dengan durasi yang normal. Berarti dipakai durasi yang normal. Ya, sama dengan yang kita hitung. Saya akan bantu hapus ya. Apakah sudah dicatat teman-teman? Sudah ya. Oke, jaringannya akan saya tinggalkan supaya Yuki bisa isi ke depan.
Oke, silahkan Vicky untuk maju ke depan. Teman-teman sambil kerjakan juga di kertasnya ya. Nanti untuk soal yang nomor 3 kita jadikan PR aja ya di rumah ya. Jangan lupa teman-teman kumpulkan nanti ya. Sambil kita coba koreksi nanti ya yang dikerjakan oleh teman kita. Sambil dicek ya teman-teman ya. Ada yang sampai sejauh ini berbeda dengan yang contekan di layar atau dengan yang dikerjakan Yuki? Sama ya harusnya ya. Sama ya. Oke. Sudah? Ada yang mau ditambahkan? Oke, kita cek sama-sama ya. Terima kasih Yuki. Oke, dari sini yang bisa saya lihat ada satu kesalahannya Yuki. Kira-kira apa yang belum ditulis sama Yuki? Early finish-nya belum ditulis sama Yuki. Harusnya ditulis. Ya, tapi kalau tadi kita lihat ke contekan ya, sepertinya sudah benar ya. Oke? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau jalur kritis pasti angkanya itu sama atas dan bawah. Kalau teman-teman perhatikan. Sedangkan yang lain kan beda. Ini 9, ini 13. Sedangkan ini mulainya di minggu kesekian, selesainya harus di minggu kesekian misalnya, batas waktunya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Untuk soal yang nomor 3 saya akan jadikan tugas ya teman-teman. Jangan lupa nanti dicatat pekerjaan ini, slide-nya juga akan saya kirimkan. Paling sampai di situ dulu perkuliahan kita pada hari ini. Saya akan pimpin kembali dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya teman-teman. Dadah. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.